dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Kita bersyukur yang diakui sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang mendekati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang terkait masalah pemimpin. Siapapun yang menjadi pemimpin ataupun pemerintah yang ada di Indonesia ini, kita ini wajib taat kepadanya. Siapapun itu presidennya, misal kalau yang menang Pak Prabowo, ataupun misal yang menang Pak Ganjar, ataupun Pak Anies, kita wajib taat kepada pemimpin yang sah. Walaupun ada sebagian orang yang tidak menyukainya, namun kalau sudah menjadi presiden, pemimpin, kita wajib taat, wajib mentaatinya. Jadi sikap Ahlus Sunnah terhadap kepemimpinan, terhadap pemerintah, itu wajib taat dalam hal yang ma'ruf. Kalau pemimpin ini mengajak kita kepada kebaikan, maka kita wajib mentaatinya. Yaitu misal mengajak perbuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan. Andaikan saja pemimpin kita ataupun pemerintah kita mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, seperti mengajak untuk meminum minuman keras, ataupun misal mengajak untuk berzina, nah maka dari itu kita tidak boleh mentaatinya. Nah teman-teman, jadi video kali ini saya akan tampilkan ya, ini adalah video cuplikan dari Pak Prabowo. Oke, mari kita simak videonya. Saudara kita yang di luar negeri sudah terlebih dahulu melaksanakan tugas konstitusi kita, tugas sebagai warga negara, yaitu kita melaksanakan menjalankan kedaulatan rakyat. Kita memilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita. Kita memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan kita memilih wakil-wakil kita di DPR provinsi, kabupaten kota, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Kita bersyukur yang diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia. Kita laksanakan dengan aman, dengan tertib, dengan sejuk, dengan tidak ada ketegangan dan kekisruan di seluruh wilayah Nusantara yang kita cintai ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun pemimpinnya, siapapun pemerintahannya yang menjadi pemimpin, maka kita wajib untuk mentaatinya, karena ini adalah perintah dari Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi untuk lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidhahullah wa ta'ala, yaitu tentang terkait masalah taat kepada pemimpin. Setiap muslim wajib untuk mentaati pemimpin sebagai bentuk cinta kita. Di aparat itu pemimpin berarti komandan atau atasan. Lalu bagaimana jika aturan atau perintahnya bertentangan dengan syariat? Apakah kita harus taat mentaati atau boleh untuk tidak mentaati perintahnya? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, jadi di tafsir ayat ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin, pemerintah di antara kalian. Orang yang memegang perkara di tengah kalian. Jadi yang memegang perkara itu ditafsirkan umara wal ulama, pemimpin dan ulama. Dua penafsiran. Dan sebagainya menafsirkan ulama saja, karena seperti Khulafa ar-Rasyidin, mereka ulama dan mereka umara, begitu. Ya. Itu di ayat itu kan dikatakan taatlah kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu ketaatan mutlak. Apa saja yang datang dari Allah harus kita taat. Karena semuanya pasti baik. Demikian pula ketaatan kepada Rasul. Makanya datang lagi kata perintah taatlah kepada Rasul. Karena itu ketaatan mutlak. Begitu datang kepada ulil amr, tidak ada kata taat di depannya, cuma diikutkan kepada sebelumnya. Dan kepada ulil amr. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amr. Nah, itu kata para ulama, tidak disebut kata taat khusus pada ulil amr,
Sebab ketaatan pada ulil amr itu sepanjang pada hal yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Dan di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pada hal yang jelas maksiat, itu tidak boleh kita taat di situ ya. Nabi pernah mengirim satu pasukan, kemudian waktu itu pimpinan pasukannya marah kepada anggotanya. Dia perintah untuk dikobarkan api, kemudian dia perintah supaya mereka masuk ke dalam api itu, ingin dibakar pasukannya. Jadi ini mereka juga khawatir akan hal tersebut, sebab nanti dianggap tidak taat kepada pemimpin. Tapi akhirnya mereka bilang kepada pemimpinnya, kami ini masuk ke dalam Islam untuk lari dari api. Ya. Akhirnya sampai berita itu kepada Nabi SAW, dan Nabi terangkan bahwa kalau mereka taati ucapan pemimpinnya itu, mereka akan di dalam api itu sampai hari kiamat. Itu maksudnya ketaatan itu pada hal yang ma'ruf, ma'ruf, pada hal yang baik. Iya, paham. Sisa terkait dengan masalah kalau misalnya ada hal yang dianggap keliru, itu kadang saya perlu rinci juga ya, sebab kekeliruan itu kadang ijtihad siapa, kadang sebagian pemimpin memerintah benar tapi anggotanya menganggap itu keliru. Itu juga perlu dihitung ya dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau jelas misalnya pelanggaran syariat dalam hal itu, maka biasakan untuk membangun komunikasi yang bagus. Ya, disampaikan ada hal kayak begini, ada hal kayak gini, agar supaya tercipta kebersamaan dan saling pengertian di dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jazakallahu khairan Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Nah teman-teman, jadi inilah ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, yaitu tentang terkait masalah taat kepada pemimpin. Namun ini harus digarisbawahi, taat kepada pemimpin itu untuk hal yang ma'ruf, hal yang kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau ada pemimpin ataupun presiden yang mengajak untuk bermaksiat, mengajak untuk melakukan kemaksiatan, kita tidak boleh mentaatinya. Namun kalau pemimpin kita mengajak untuk berbuat baik, taat kepada Allah, menjalankan sholat, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang, maka taatilah pemimpin tersebut. Berbeda dengan kelompok ahlul bid'ah, mereka itu berpandangan bahwasanya tidak boleh mendengar dan taat kepada pemimpin yang jahat, yang mereka anggap jahat. Bahkan sebagian dari ulama mereka itu mengatakan bahwa melakukan pembangkangan ataupun melawan kepada pemerintah yang sah, biasanya mereka ini menyuruh untuk memberontak kepada pemerintah, menyuruh untuk melawan kepada pemerintah, karena mereka beranggapan bahwa pemerintah tersebut itu berbuat jahat, berbuat zalim. Padahal ada hadis dari Nabi SAW, kita wajib taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu zalim. Nah teman-teman, jadi ini adalah hukum mentaati pemimpin adalah wajib, walaupun mereka berbuat zalim kepada kita. Jika kita keluar dari mentaati mereka, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau dia benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari nomor 7144. Nah teman-teman, jadi itulah ya, kita ini wajib taat kepada pemimpin. Namun kita tidak boleh taat terhadap pemimpin yang menyuruh untuk melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemimpin itu menyuruh untuk kebaikan, maka kita wajib untuk mentaatinya. Nah oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.